Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat banyak kepada kita. Dua macam nikmat yang manusia itu sering lalai, sering tidak bisa untuk mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah, Allah memberikan kedua macam nikmat itu kepada kita. Walaupun di antara kita ini mungkin ada penyakit, misalnya diabetes atau apa itu, anggap aja kita sehat itu ya. Anggap aja kita sehat. Yang penting apa? Kita ini bisa ke masjid itu aja. Bisa ke masjid. Anggap kita ini sehat ya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di pembuka tadi saya membaca sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa puasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita terus persiapkan diri ya. Terus persiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan yang sebentar lagi ini ya, sebentar lagi. Semoga Allah menyampaikan kita ke bulan Ramadan tahun ini. Persiapan kita itu kita sudah sampaikan 4 hal, yaitu wasiat Nabi di dalam hadis riwayat Abu Ibnu Huzaimah dari Salman Al-Farisi. Coba saya ulang lagi. Yang pertama, wasiat Nabi itu berdoalah kepada Allah dengan niat yang tulus dan hati yang ikhlas agar Allah membimbing kita untuk melakukan puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka mari kita perbanyak berdoa sampai menjelang Ramadan nanti. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kalau bahasa Arabnya kita kesulitan, berbahasa Indonesia aja ya. Allah itu paham bahasa Indonesia itu. Allah paham ya. Maka kita bahasa Indonesia aja ya. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan dan sampaikanlah Ramadan kepada kami ya. Jadi ini saling mendekat gitu ya. Antara kita dan Ramadan saling mendekat ini. Lalu bimbinglah kami untuk apa? Untuk bisa beribadah di bulan Ramadan dan kabulkanlah semua amal ibadah kami di bulan Ramadan tersebut. Kita perbanyak doa seperti itu ya. Lalu yang kedua, kenanglah hari kiamat, panasnya, siksanya dan lain sebagainya, laparnya, hausnya gitu. Dengan apa? Dengan hausnya Ramadan, dengan laparnya Ramadan. Kalau nanti kita merasa haus di bulan Ramadan, kita harus ingat bahwa apa? Di padang mahsyar itu pasti lebih haus ya. Pasti lebih haus. Di neraka itu pasti lebih haus. Maka kita tahan haus kita ketika di dunia ini
untuk berpuasa. Kita tahan lapar kita di dunia ini untuk berpuasa. Lalu yang ketiga, celakalah orang yang tidak memperoleh ampunan Allah di bulan yang agung ini ya. Jadi kalau kita sampai tidak mendapatkan ampunan dari Allah, kita bukan termasuk orang yang rugi lagi, tapi orang yang celaka ya, orang yang celaka. Maka kita banyak-banyak minta ampun kepada Allah mulai sekarang sampai nanti Ramadan ya. Sehingga apa? Di saat Idul Fitri itu kita benar-benar apa? Tidak mempunyai dosa gitu. Andaikan di bulan di Idul Fitri itu kita dicabut nyawa saat itu, maka kita langsung surga ya. Kita langsung surga. Dan yang keempat, jaga lisan ya, jaga lisan. Nah, mulai malam ini kita sampaikan yang kelima ya, yang kelima. Mungkin malam ini kita akhiri tentang wasiat Nabi ini. Setelah itu pekan depan kita cari materi yang lain. Masih tetap masih tetap materi Ramadan. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dari Salman Al-Farisi, Nabi berwasiat kepada kita, angkatlah tanganmu untuk berdoa ya. Gampang ya, kayak wasiatnya mudah gitu. Kalau tadi awal itu nomor 1 itu berdoa agar kita disampaikan menuju Ramadan. Tapi yang kelima ini, di selama bulan Ramadan itu kita disuruh memperbanyak berdoa oleh Nabi selama bulan Ramadan itu. Kenapa? Karena semua doa pasti dikabulkan di bulan Ramadan. Berdoa untuk siapa? Untuk kebaikan umat ya, untuk kebaikan umat. Kita sering-sering mendoakan orang lain, doakan tetangga kita yang Islam ya. Para pemimpin kita ya, kita doakan ya. Mungkin pemimpin-pemimpin yang dekat aja dengan kita dulu kita doakan ya. Ketua RT gitu, ketua RW gitu, kita doakan ya, semoga sehat gitu, dan bisa mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Ketua takmir, pengurus takmir masjid dan semuanya. Panitia Idul Fitri, panitia Idul Adha kita doakan ya, kita doakan. Semoga kepanitiaan itu bisa berjalan lancar. Di bulan Ramadan kita doakan, kita doakan. Kita tidak hanya berdoa untuk diri sendiri. Lalu yang kedua, kita juga berdoa untuk kepentingan kita sendiri. Apa yang kita inginkan untuk apa? Untuk diterima, dikabulkan oleh Allah. Doa apa misalnya? Maka jangan lupa ibu bapak, kita minta ampun ya, tetap minta ampun, selalu minta ampun kepada Allah. Karena apa? Ampunan Allah itu bisa apa? Menyebabkan kita pasti selamat dari siksa kubur, pasti selamat dari sulitnya padang mahsyar, dan selamat dari siksa api neraka. Bahkan Allah menjamin kalau kita ini sering minta ampun, maka Allah tidak akan mengazab kita, baik di dunia maupun di akhirat. Di Quran surat ketiga ayat 133 ini merupakan ciri-ciri orang bertakwa ya. Jadi kalau puasa kita sukses itu nanti kita akan punya sifat seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Allah. Allah memerintahkan kita untuk bersegera minta ampun. Bersegera, tidak menunggu besok, tidak menunggu lusa, bersegera minta ampun. Karena bisa jadi kita sekarang ini ikut pengajian, nanti malam malah besok kita sudah jadi almarhum, bisa jadi. Bisa jadi. Bisa. Walaupun kita sekarang segar bugar, sehat. Sehat walafiatnya. Karena banyak sekali teman saya malam-malam ngantar istrinya sama anaknya berbelanja. Setelah itu beliau tidur nggak bangun lagi ternyata, dan beliau sudah meninggal. Padahal tadinya sehat, dinyatakan tidak punya penyakit. Tapi Allah itu maha kuasa ya, Allah itu maha kuasa. Terserah Allah kita mau dicabut nyawa kapan saja ya, terserah Allah.
Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, lalu doa yang kita minta kepada Allah di bulan Ramadan nanti, kenapa kok di bulan Ramadan kita minta yang banyak? Karena doa-doa pasti dikabulkan ya, pasti dikabulkan oleh Allah. Terutama di saat kita puasa, mulai subuh sampai kita berbuka puasa. Langsung surga, kita minta doa pada Allah agar apa? Agar kita itu langsung surga. Tidak pakai siksa kubur, tidak pakai siksa api neraka. Bahkan kalau bisa tanpa hisab ya, tanpa hisab. Tanpa hisab itu kalau apa? Kalau kita mati syahid ya. Kalau kita mati syahid. Itu tanpa hisab. Langsung surga tanpa siksa kubur. Siksa kubur itu sudah berat ya. Jangankan siksa api neraka, siksa kubur aja berat ya. Kalau orang itu meninggal, kalau kita meninggal, maka setelah dikubur, pengantar itu pulang, datanglah. Sebelum malaikat mungkar nakir itu datang, maka tanah itu menyempit. Liang lahat itu menyempit sampai apa? Menghimpit tubuh kita. Dan apa? Tulang rusuk itu keterangan di hadis ya, keterangan di hadis. Tulang rusuk itu sampai patah ya. Dan tembus ke apa? Ke punggung kita. Hanya Nabi yang tidak dihimpit itu ya. Bahkan sahabat-sahabat yang mulia semuanya dihimpit ya. Kita pun dapat ya. Cuman apa? Kalau kita ini beriman, setelah himpitan itu terus melonggar, melebar sesuai apa? Amal ibadah kita. Tapi kalau kita ini orang yang tidak beriman, himpitan itu terus gitu. Jadi siksa kubur itu sudah berat ya. Itu pun perlu kita ketahui untuk apa? Agar kita tidak mengalami siksa kubur lanjutan ya. Setelah itu datanglah malaikat mungkar nakir dan seterusnya gitu. Kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, kita akan dipukul. Di YouTube itu ada ya video seorang pemuda setelah meninggal itu oleh ayahnya disuruh apa? Disuruh bongkar. Karena apa? Karena ingin divisum ya. Karena ayahnya tidak ikhlas kenapa kok anaknya meninggal. Begitu dibongkar, anaknya yang berusia sekitar 20 tahun itu wajahnya itu seperti wajah monyet itu. Karena apa? Karena dahsyatnya siksa kubur. Dari hidungnya, dari telinganya itu keluar darah segar gitu. Keluar darah segar. Itu menunjukkan apa? Siksa kubur itu ada ya. Siksa kubur itu ada. Maka kita perlu meminta apa? Langsung surga tanpa siksa kubur, tanpa hisab dan tanpa siksa api neraka. Di lanjutan ayat tadi, Quran surat ketiga ayat 133 tadi, Allah berfirman, wa jannatin arduhas samawatu wal ardu iddat lil muttaqin. Dan mintalah agar apa? Agar kita itu bersegera kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, dan yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, disiapkan kepada orang-orang yang puasanya sukses. Yang puasanya sukses, orang yang puasanya sukses itu kan dapat apa? Predikat sebagai orang yang bertakwa. Di Quran surat kedua ayat 183 itu, hai orang-orang yang beriman, kalau kita itu Islam, berarti kita bersahadat itu Islam. Lalu kita melakukan amalan-amalan tertentu, kita disebut orang beriman. Setelah itu meningkat lagi, salah satunya dengan puasa, maka kita akan menjadi orang yang bertakwa. Nah, orang yang bertakwa ini mendapatkan apa? Surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Lalu ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, di bulan puasa itu nanti juga kita meminta agar bisa istiqomah taat kepada Allah. Istiqomah taat pada Allah sampai kita dicabut nyawa ya. Sampai kita dicabut nyawa. Bahkan ketika kita misalnya, mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan meninggal kita itu mudah itu misalnya apa? Saat sujud kita meninggal itu. Saat ngaji kayak gini kita dicabut nyawa, itu enak. Tapi kalau terpaksa kita harus masuk rumah sakit, kita tidak usah meninggalkan apa?
meninggalkan sholat ya, meninggalkan sholat. Karena apa? Karena bimbingan Allah. Karena bimbingan Allah. Sholat kan bisa dilakukan di tempat tidur, kalau memang kita tidak mampu untuk sholat berdiri dan lain sebagainya. Jadi kita sakit pun, asalkan belum koma, kita tetap sholat. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Makanya kita minta di saat-saat mustajabah. Salah satu yang mustajabah yaitu di bulan Ramadan. Lalu istiqomah bertakwa hingga kelak kita dicabut nyawa. Semoga husnul khotimah ya. Sebelum meninggal kita mengatakan apa? La ilaha illallah. Nabi bersabda, barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pasti surga ya. Maka dia pasti surga. Maka harus kita biasakan ya. Harus kita biasakan. Sebab orang meninggal itu sesuai kebiasaannya ya. Kemarin yang disampaikan Ustadz Novan itu, ada pemuda yang kecelakaan itu ternyata apa? Dia dari kalimat-kalimat yang keluar apa? Kalimat-kalimat yang jelek sekali gitu ya. Yang jelek yang disampaikan kemarin. Jadi sesuai kebiasaan kita. Kalau kita sering berzikir la ilaha illallah, kita pun semoga meninggal dalam keadaan membaca atau mengucapkan la ilaha illallah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, lalu kita juga jangan melupakan urusan dunia ya. Jangan melupakan, di Ramadan nanti kita juga berdoa untuk urusan dunia kita, agar rezeki kita lancar, anak-anak kita menjadi anak soleh soleha, cucu kita juga begitu ya. Anak-anak kita itu mudah mendapatkan pekerjaan, rezekinya lancar, jodoh yang soleh soleha, dan seterusnya gitu ya. Jadi kita berdoa sebanyak-banyaknya untuk keluarga kita, untuk diri kita ya. Jangan lupakan ya. Di Quran surat ke-28 ayat 77 Allah juga berpesan kepada kita. Coba saya baca artinya aja ya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah itu akan negeri akhirat. Rezeki kita itu loh, kita buat untuk sukses akhirat. Tapi Allah berpesan di sini, dan jangan kamu lupakan bahagianmu akan kenikmatan dunia ya, akan kenikmatan dunia. Jadi kita nggak boleh melupakan kehidupan kita di dunia ya, di dunia. Apalagi seorang ayah itu punya tanggung jawab besar ya, di Quran ya. Di Quran ini lanjutan dari tanggung jawab atau tugas utama seorang ayah itu apa? Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Itu tugas utama. Dari situ berkembang tugasnya jadi yang lain-lain. Salah satunya ini di Quran surat ke-4 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyah di'afan khafu alaihim. Ini Ibu Bapak, coba kita renungkan isi ayat ini ya. Dan hendaklah kamu takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah gitu. Jadi kita harus khawatir ya, anak-anak kita itu lemah gitu. Harus khawatir, ini ayatnya. Nanti bisa dibaca lagi, Quran surat ke-4 ayat 9. Kita harus khawatir. Terus yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka ya. Nah kalau kita nggak khawatir berarti apa? Kita nggak mengindahkan ayat ini ya. Kita minimal apa? Kita harus berdoa untuk anak kita ya. Agar apa? Agar mereka sukses dunia dan akhirat. Minimal seperti itu. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, yang keenam, wasiat dari Rasulullah itu, kasihilah anak-anak yatim. Niscaya anak-anak yatimmu dikasihi manusia ya. Jadi dengan kita mengasihi anak-anak yatim, kalau kita meninggalkan anak-anak itu, insya Allah anak-anak kita itu juga akan dikasihi oleh manusia ya. Jadi pesannya Nabi,
Apalagi di Quran surat 107 ayat 1 dan 2, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama itu di ayat keduanya dijawab sendiri oleh Allah. Itulah orang yang menghardik anak yatim. Orang yang menghardik anak yatim. Kalau pesannya Nabi tadi itu kan kasihilah anak yatim, maka anak yatimmu akan dikasihi. Ini Allah bilang, kalau kita menghardik anak yatim, memarahi anak yatim, maka apa? Kita itu termasuk orang yang mendustakan agama. Juga di Quran surat ke-93 ayat 9, fa ammal yatima fala taqhar. Terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Ini kita harus berhati-hati ya dengan ayat ini, Ibu Bapak. Menurut tafsir Al-Wajiz, tafsir Al-Wajiz ini disusun oleh Syekh Profesor Dr. Wahba Az-Zahali. Sama dengan Ustadz Zahali namanya. Pakar fikih dan tafsir dari negeri Suriah. Allah beri wasiat melalui ayat ini, menurut profesor ini, jangan merendahkan anak yatim ya. Jangan merendahkan anak yatim. Jangan melemahkan mereka ya. Melemahkan mereka itu menurut profesor ini adalah apa? Dengan mengambil hartanya gitu. Bagaimana cara mengambil harta anak yatim itu? Misalnya kita punya keponakan ya, yang ayahnya meninggal gitu. Lalu ponakan kita itu masih kecil gitu. Maka yang bagus harta itu dikuasai oleh ahli waris yang terdekat ya. Misalnya omnya ya. Tapi jangan sampai omnya itu kalau mampu makan dari harta itu. Karena dosanya sangat besar. Dosanya sangat besar. Jadi kita kuasai dulu, kita kalau memungkinkan kita ahli bisnis, kita buat bisnis dan seterusnya. Setelah anak yatim itu nanti besar, diperkirakan bisa mengurus hartanya, barulah dikasihkan kepada anak yatim tadi. Nah, jadi seperti itu menunjukkan apa? Itu artinya apa? Kita tidak melemahkan mereka, kita tidak mengambil harta mereka, dan kita tidak membuat dia rugi. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, satu lagi saya sampaikan pesan Nabi karena ini mudah untuk kita amalkan ya. Yang ketujuh, meringankan pekerjaan bawahan ya. Meringankan pekerjaan bawahan ini mudah bagi kita untuk mengamalkan. Kalau di rumah ada asisten rumah tangga, kita mudahkan pekerjaannya gitu. Misalnya asisten rumah tangga itu datang pagi pulang malam. Kalau hari-hari biasa misalnya datangnya jam 7, di bulan Ramadan kita beri diskon ya. Mbak, sampean boleh datang jam 8 gitu ya. Pagi ya. Biasanya jam 7 gitu ya. Lalu misalnya apa? Misalnya pulangnya jam 4 misalnya di bulan Ramadan. Karena asisten rumah tangga itu harus apa? Harus juga mengurusi rumah tangganya. Kita suruh pulang aja jam 3 misalnya. Itu berarti apa? Kita sudah termasuk meringankan ya. Meringankan bawahan kita. Kalau biasanya ngepel tiap hari, kita bilang selama bulan Ramadan ngepel 2 hari sekali aja. Misalnya seperti itu. Kalau yang bos di kantor juga bisa melakukan hal-hal yang sama ya. Hal-hal yang sama. Meringankan asisten rumah atau bawahan-bawahannya. Ini Nabi bersabda, barang siapa yang mengerjakan, yang meringankan pekerjaan orang-orang yang dimiliki tangan kanannya di bulan Ramadan, Allah akan meringankan pemeriksaannya di hari kiamat ya. Luar biasa ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita punya asisten rumah tangga, kita ringankan kerjaannya atau waktu kerjanya, ini balasan Allah. Allah akan meringankan hisabnya ya di padang mahsyar. Luar biasa ya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan. Saya ulang lagi ya, agar kita bisa mengamalkan mulai sekarang. Nomor 1, kita berdoa kepada Allah agar kita disampaikan ke bulan Ramadan dan agar kita bisa beramal soleh di bulan Ramadan.
dan amal soleh kita itu dikabulkan oleh Allah. Ayo kita amalkan. Apakah ibu bapak, ini saya nyampaikan ini kan 2 pekan yang lalu, apakah sudah ada yang berdoa seperti ini mulai 2 pekan yang lalu? Mungkin insya Allah sudah ada ya. Nah, tapi kalau belum, ayo segera mulai. Masih ada waktu 2 pekan lebih, kita kira-kira 17 hari insya Allah ya, 17 hari. Lalu kenanglah hari kiamat dengan rasa lapar dan hausmu. Nabi di bulan Sya'ban ini memperbanyak apa? Memperbanyak puasa ya. Kalau Nabi biasanya, misalnya saja Nabi puasa Ayyamul Bid biasanya 13, 14, 15, maka di bulan Sya'ban beliau perbanyak ya. Perbanyak menjadi apa? Puasa Senin Kemis. Kalau Nabi terbiasa puasa Senin Kemis, maka di bulan Sya'ban akan diperbanyak menjadi puasa Daud ya, puasa Daud. Jadi seperti itu, di bulan Sya'ban diperbanyak. Lalu yang ketiga, celakalah orang yang tidak memperoleh ampunan Allah di bulan yang agung ini. Yang keempat, jaga lisan mulai sekarang. Lebih baik diam daripada apa? Bicara yang sesuatu yang tidak perlu. Seperti saya ini terlalu banyak bicara ya, sekarang terlalu banyak bicara. Kalau salah, tanggung jawabnya sangat besar nanti. Tanggung jawabnya sangat besar. Enakan mendengar ya, enakan mendengar. Kalau mendengarkan kan tidak ada resikonya ya. Makanya filosofinya itu mulut diciptakan cuma 1, telinga itu 2. Itu menunjukkan apa? Kita itu jangan banyak-banyak bicara ya, dan banyak-banyak mendengar gitu. Makanya telinganya ada 2 gitu. Lalu yang kelima, angkatlah tanganmu untuk berdoa untuk keperluan kita, untuk keperluan tetangga kita, pemimpin kita, dan lain sebagainya. Lalu kasihanilah anak-anak yatim, niscaya anak-anak yatimmu dikasihi mereka. Yang ketujuh, meringankan pekerjaan bawahan. Semoga Allah memudahkan bagi kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Diingatkan kepada ibu bapak yang ingin berkorban, bisa mulai menabung, mulai sekarang. Punya uang 50.000, 100.000, bismillah saya mau kurban. 100.000 titipkan. Setelah itu apa? Kita berdoa pada Allah agar apa? Benar-benar ditakdirkan Allah untuk berkorban. Allah nanti yang akan apa? Yang akan memutuskan apakah kita ini berkorban atau tidak. Yang penting apa? Kita sudah ada action berkorban, menabung 100.000 misalnya untuk berkorban. Setelah itu kita bekerja keras, kita berdoa pada Allah, serahkan kepada Allah apakah kita bisa berkorban atau tidak. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.